Dalam realita kehidupan kita hanya ada kita, lapisan endapan emosi kita, dan Tuhan yang menciptakan kita aja. Gak usah menyalahkan orang. Gak usah menyalahkan suami kamu. Gak usah menyalahkan anak kamu. Gak usah menyalahkan mertua kamu, bos kamu, teman kamu, atau siapapun itu. Ketika realita di luar masih sangat menyedihkan, sadari bahwa itu adalah pantulan dalamanmu. Duduk untuk menyadari, untuk kamu terima semua cerita pahit sedihnya kamu. Setelah itu, izinkan kamu ikhlaskan. Izinkan ikhlaskan, izinkan alirkan. Nggak usah disimpan di tubuh, karena kan itu sampah batin. Sampah emosi-emosi batin, nggak usah dipegangin. Izinkan dilarutkan, izinkan dialirkan. Gitu Mas Habib jawabannya. Ya, jawabannya adalah release dan sending love. Yes. Ini adalah sebuah cerita yang belum kamu selesain. Ya, ayo kamu selesain. Tapi teh pertanyaannya gini teh. Ini kan ada rasa tertekan. Ini kalau aku lihat dia powernya semakin gede teh, kata dia gitu. Ini kan gak diterima nih pertama. Looping ke bos dia. Dia merasa tertekan sama bos dia selama 2 tahun. Level tertekannya bisa dikatakan 2. Berikutnya lagi bosnya pindah, ganti bos baru. Tapi tekanan loopingan tertekannya jadi 4. Berikutnya begitu lagi dan gak selesai-selesai. Makanya dia kemarin itu nyari solusi, ini aku harus apa, ketemulah ngaji Rasul. Ketemulah cerita Abundant Revolution tentang melepaskan itu. Sip. Boleh ikut kelas teteh nggak? Gimana caranya? Ikut kelas teteh, caranya WhatsApp Mbak Dara. Ya, betul teman-teman. Hubungi admin di Ngaji Roso ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ikut yang paling rendah dulu, basic dulu. Hanya 350.000 teman-teman. Iya betul. Ya. Hari Senin ya? Tanggal 6 pokoknya. 6. Tanggal 6 ya. Quantum Alignment, yes. Quantum Alignment. Silakan kalau misalnya, iya banyak yang mau ikut ya. 200 peserta lebih biasanya ya teman-teman ya. Iya betul. Jadi pelan-pelan teman-teman pelajari pola itu deh teman-teman. Kalau masih ada yang nggak enak, berarti masih ada yang belum selesai di ranah batin. Nah, gitu aja, simple. Ini teh kalau misalnya, Bib, kamu katanya mau bacain pertanyaan, Bib. Oh iya. Iyalah, 15 menit terakhir atau apa gitu lah. Aku capek soalnya, Bib. Silakan. Silakan Mas Habib. Kita ganti suara dulu. Iya. Ganti suara ini dulu. Bagus, Bib, pertanyaannya, Bib. Ini ganti suara dulu. Ibu-ibu pasti akan seneng. Iya. Pokoknya teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus silakan ditanyain aja, nggak apa-apa. Ini akan dibacakan sama Habib, bukan Mbak Alawi. Silakan Mas Habib. Pertanyaan, membaca dari pertanyaan teman-teman. Ya. Teh, kalau merubah sifat anak yang kurang baik itu bagaimana? Oke. Bagaimanakah cara merubah anak yang kurang baik? Oke. Pertama, pelan-pelan sadari bahwa anak-anak adalah bayanganmu. Anak-anak itu adalah bayanganmu. Anak-anak itu adalah bayangan dirimu. Anak-anak itu adalah cerminanmu. Jadi memperbaiki anak yang kurang baik, ini ibunya yang harus rilis dulu. Karena anak-anakmu adalah pantulanmu. Jadi apa yang kamu rasakan ketika kamu berinteraksi sama anakmu? Kurang baik teh, iya, rasanya apa yang kamu rasakan? Aku sedih teh, aku kecewa teh, aku marah teh, misal gitu ya. 3 kata ini yang harus dirilis. Sadari ada 3 rasa ini, lalu kamu flashback dulu. Di masa kecilnya kamu, pertama kali kamu sedih, kecewa, dan marah kapan? Nah, ketika udah ketemu nih, oh iya, aku melihat bapak dan ibuku berantem. Jadi aku sedih. Aku kecewa sama bapakku misalnya. Nah, rasa itu, izinkan kamu sadari ada.
Lalu izinkan kamu terima rasa itu. 1 menit aja. 1 menit aja duduk diem. Duduk diem untuk menyadari rasa itu ada dan menerima rasa itu apa adanya. Kuncinya cuma itu sebetulnya. Sadari dan terima. Setelah itu pertanyaan berikutnya mau dipegangin terus atau kamu mau izinkan dilarutkan ke energi cinta tanpa batas. Izinkan dilarutkan teh, ya udah pakai napas aja ngelarutinnya. Tarik nafas. Tarik napas lagi. Tarik napas lagi. Lakukan itu selama 30 hari. Wah, ini bocor halus, Bib. Lakukan itu selama 30 hari. Setelah itu, ada satu lagi yang harus dilakukan. Sending love anakmu. Nah, itu semua ada tuh. Di materi Bandan Revolution itu nanti dikasih. Atau kalau teman-teman mau ngerasain kita rilis bareng, yuk kita ketemu Senin. Ada Quantum Alignment Senin. Kita rilis yuk lapisan endapan emosi dirimu sehingga nanti ketika batinmu masih ada sedih, luka, cemas, takut, itu dirilis, dilepaskan, kan otomatis sudah jadi kosong tuh. Ketika udah jadi kosong, isilah dengan sesuatu yang baru. Bersyukur, berterima kasih. Sehingga datanya juga jadi membaru. Ketika batinmu datanya baru, kira-kira pantulannya bakal jadi baru nggak Mas Habib? Jadi baru deh. Yes. Kira-kira kalau data di sini udah rapi, pantulan cerminan bahasa tubuh si anak bakal jadi berubah nggak? Berubah. Pasti berubah. Dan ini testimoninya sudah sangat banyak sekali terjadi di alumni. Tadinya anaknya kabur Mas Habib. Ada satu lagi waktu itu testimoni ibu-ibu, Teh Feby aku mau dibunuh oleh anakku. Ini kisah nyata Mas. Beneran kisah nyata Mas. Nangis-nangis di WhatsApp pakai emotion nangis gitu. Teteh tolong aku mau dibunuh sama anakku, apa yang harus aku lakukan? Aku dikejar-kejar pakai pisau teh sama anakku. Aku nggak nanya masalahnya apa, aku nggak nanya. Karena aku nggak butuh ceritanya. Aku hanya butuh rasanya. Yang kamu rasakan apa? Sedih teh. Terus yang kamu rasakan apa lagi? Kecewa teh. Yang kamu rasakan apa lagi? Marah teh. Duduk yuk sama rasa itu. Flashback. Ternyata kisah dia dulu pernah pelecehan seksual. Dia duduk untuk menerima dan memaafkan, dia lepaskan, dia sending love anaknya. 1 bulan kemudian membaik Mas Habib. Dia WhatsApp lagi nanti deh ya, screenshotnya aku cari ya, nanti aku kirim ke kamu Mas. Dia bilang, Teteh terima kasih banyak. Aku sekarang sudah bestie sama anakku. Wah itu Mas Hendra. Rasa bahagianya ya di sini tuh yang kayak aku yang ngalamin. Nah kisah-kisah seperti itu yang luar biasa gitu. Jadi ini membuktikan sekali apa yang ada di dalam, seperti apa yang di dalam, seperti itulah yang di luar. Sebagaimana di luar, seperti itulah yang di dalam. Bahwa daleman batinmu lah yang memantulkan realitamu. Jadi sekali lagi aku pengen kasih tahu ke teman-teman semua, di dalam realita kehidupan kita hanya ada kita, lapisan endapan emosi kita, dan Tuhan yang menciptakan kita aja. Nggak usah menyalahkan orang. Nggak usah menyalahkan suami kamu. Nggak usah menyalahkan anak kamu. Nggak usah menyalahkan mertua kamu, bos kamu, teman kamu, atau siapapun itu. Ketika realita di luar masih sangat menyedihkan, sadari bahwa itu adalah pantulan dalemanmu. Duduk untuk menyadari, untuk kamu terima semua cerita pahit sedihnya kamu. Setelah itu, izinkan kamu ikhlaskan. Izinkan ikhlaskan, izinkan alirkan. Nggak usah disimpan di tubuh, karena kan itu sampah batin. Sampah emosi-emosi batin, nggak usah dipegangin. Izinkan dilarutkan, izinkan dialirkan. Gitu Mas Habib jawabannya. Ya, jawabannya adalah rilis dan sending love. Yes. Membaca testimoni dari teman-teman. Ya. Teh, makasih ya. Aku udah praktekin bicara dengan semesta
uang masuk ke rekening lebih dari 300 juta. Wow, udah dipraktekin? Udah. Manifest berarti? Manifest, bicara dengan semesta, uang masuk ke rekening lebih dari 300 juta. Masya Allah. Nah ini salah satu kunci yang aku jarang banget nih Mas Hendra ceritain ke banyak teman-teman. Aku tuh biasa ketika ada masalah apapun ada satu judul, Ask to Universe. Jadi bertanya ke semesta. Dengan tanya ngomong ke dalam diri gitu. Karena kan ini ada semesta di dalam, ada semesta di luar. Jadi aku biasanya gini, waktu dulu zaman COVID aku sama Telina, teman kita yang di Bandung, itu bantuin UMKM yang pada jualan, omsetnya lagi pada turun. Waktu itu aku bantuin promoin, tapi waktu itu Wali Kota Bandung ada mau memfasilitasi beli makanan UMKM itu dan dijual di PNS ASN ya, ASN. Tapi harus dikurasi, otomatis harus ada chef yang mengkurasi itu. Aku nggak punya temen chef. Lalu aku mikir, aku sholat tahajud terus aku berdoa, aku bilang gini, aku ask to universe. Aku bilang gini, ya Allah yang maha baik, gimana caranya ya? Ini UMKM mau dibantu sama wali kota, tapi butuh dikurasi produknya. Syaratnya harus ada chef yang kompeten. Aku nggak punya temen chef. Nih kuncinya di sini. Ya Allah, semesta yang baik, tolong kasih tahu aku dong. Aku bisa dapetin chef yang buat kurasi bantu UMKM dari mana ya? Tolong kasih tahu ya. Setelah itu udah aku lepasin. Request pertanyaan lalu lepasin. Udah, terus aku lupa. 2 hari kemudian kakakku telepon dari Amerika nelfon. Feb, aku mau ada reuni SMA 2. Aku nggak bisa datang, Feby aja yang datang. Itu ketua panitianya ada tuh, Erik. Dia dosen NHI, dia chef. Dia chef internasional, dia koki di Mekah Madinah untuk haji dan umroh. Intinya ngapain kakakku nerangin coba? Kakakku ngapain nerangin gitu? Di situ aku mulai, terjawablah pertanyaanku. Itu nomor teleponnya Erik, telepon Erik Feb gitu. Kebetulan aku juga berteman sama Erik, tapi aku nggak tahu kalau dia chef, orang dia teman kakakku. Lalu akhirnya kita komunikasi lah, Erik chef, iya udah lama. Aku dosen NHI, aku dosen senior. Aku juga suka kurasi orang-orang catering buat lolos ke Mekah Madinah untuk makan haji umroh. Masya Allah, Rik, bantuin UMKM mau nggak? Dan itu sering Mas, sering sekali. Pokoknya aku setiap ada masalah apapun nih teman-teman boleh praktekin ya. Nggak usah nanya jauh-jauh, tanya ke dalam dirimu. Yang paling sering gini, 2019 ya, 2019. Saldonya belum bikin nyaman. Kalau lihat saldo masih suka sakit perut 2019. Aku sering gini, ya Allah yang maha baik, gimana caranya ya? Mbak belum dibayar, token listrik bunyi, ini pampers anakku juga, mama butuh aku transfer. Ini total aku butuh sekitar 5 juta. Dari mana ya aku dapetnya? Tolong kasih tahu aku dong. Kayak gitu Mas. Ask to universe. Boleh dipraktekin sama teman-teman. Kejadiannya apa coba Mas? Kejadiannya. Pagi-pagi temanku ada nelfon. Feby, anak HIPMI. Aku kebetulan bergabung di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Barat. Anak ini telepon gini. Feby, bantuin aku dong. Aku lagi panen. Cuma ini panennya banyak banget. Ini ada 200 ton tapi bingung nih Feb mau ngebuang kemana nih panenan sementara aku butuh nih buat anak sekolah masuk sekolah Feb. Oh oke, speknya dan lain-lain kirimin ke aku dong. Sampelnya juga kirim ke rumah. Oke, gambarnya kirim. Aku tampung tuh. Oke. Berikutnya aku apain ya? Oh, aku taruh WhatsApp story kan. Masukin ke grup HIPMI. Hai guys, siapapun yang butuh beras ini ada stok ya 200 ton. Jadi tetap harus ada gerak. Iya. Nggak cuma nanya ke semesta terus nggak bergerak ya nggak bisa. Betul. Jembatan kejadiannya dari mana? Nah, lalu aku kirimin lah ke beberapa grup WhatsApp Jaringan Pengusaha Nasional, HIPMI dan beberapa teman-teman lain. Itu selang setengah jam deh dari situ. Yang WhatsApp adalah
itu komunitas Harley Davidson. Teh Feby, kita mau ke Garut teh. Ini anak-anak Harley mau donasi nih teh. Teh mau ikutan bagiin nggak? Oke, boleh. Teh butuh bantuan teh. Teh punya link channel beras nggak? Jadi kerjaan aku tuh Mas Hendra, selain sharing materi Abundant Revolution, aku itu biro jodoh Mas. Oh iya? Menjodohkan yang punya beras sama yang mau beli beras, gitu jodohin. Iya. Yang punya motor sama yang mau beli motor, jodohin. Itulah uang masuk ke dalam rekening aku tuh dari situ sumbernya. Entah itu jual beli motor, jual beli spare part, jual baju, jual beras, jual perusahaan juga pernah gitu. Rumah, tanah, apa aja deh Mas aku. Dari situ tuh, jadi cuma Acts to Universe berikutnya, apa yang terjadi? Temen aku yang punya beras transfer aku 2,5 juta. Temen aku yang beli beras, aku nggak minta transfer aku 2,5 juta, 5 juta. Pas seperti apa yang diminta. Iya. Berikutnya aku kuantum jamin lagi, 10 juta nanya lagi. Gimana caranya ya 10 juta masuk? Kejadiannya apa coba? Temen ada yang mau beli Harley. Temen ada yang mau jual Harley. Ya udah aku jodohin. Fee-nya 10 juta. Aku tuh kayak gitu Mas. Maksudnya modalnya cuma handphone doang. Iya. Kenapa effort plus? Tabungan semestanya cukup Mas. Jadi hari-hari yang dilakukan itu konsentrasi aja sama banyakin mengalirkan, banyakin melangsungkan kebaikan, banyakin rasa gembira, rasa kelimpahan, rasa syukur, itu aja. Bahan bakarnya itu cuma di rasa syukur kok sebetulnya. Oke ya teman-teman semuanya ya. Saya terakhir ini mungkin komentar dari Teh Feby ya. Kalau aku dulu waktu masih sekolah, waktu masih kuliah itu kan sering menguji kebesaran Tuhan gitu ya. Iya. Aku pokoknya besok mau rezeki yang tidak aku duga-duga datangnya gitu. Kayak gitu tuh kalau pas tahajud tuh udah puluhan kali barangkali gitu. Dan kok ya tuh terus polanya sama gitu. Sama, polanya terjadi Mas? Terjadi dan itu polanya sama. Sehingga senjataku waktu itu ya tahajud. Waktunya orang pada tidur, ya Allah aku berikanlah aku rezeki dari arah yang gak aku duga-duga datangnya. Maksudnya tuh dari arah yang gak aku duga-duga datangnya tuh biar aku tuh makin yakin keberadaan dia gitu kan. Bahwa dia tuh mendengarku gitu kan. Nah terus itu kan berulang-ulang terus. Tapi sebelum akhirnya kemudian naik levelnya tuh agak melejit, itu tuh selalu dikasih ujian gitu. Ibaratnya tuh kayak sesuatu hal yang bikin kita naik tangga gitu. Kenapa sih kok perlu gitu, nggak langsung naik aja gitu, kenapa harus ngadepin ujian? Atau setiap polanya, kalau polaku kayak gitu ya, soalnya selalu ketika kemudian mau dapat sesuatu yang berkah, yang besar gitu, mesti disuruh sakit hati dulu lah, atau apalah, kayak gitulah. Hal yang nggak disukai datang, berarti kita nggak salah, kayak gitu. Kenapa? Atau jangan-jangan sudah menjadi program gitu, Itu beliefmu Mas. Oke. Itu beliefmu Mas, itu dilepas. Karena nggak semua orang mengalami fase kayak kamu. Kalau aku kebetulan fasenya prihatinnya dihabisin di awal. Prihatin abis tuh di awal gitu. Kesininya ya udah gitu aja berjalan. Iya. Itu polamu, karena kamu berulang kali tadi ngomong, ini programku, polaku begini, kenapa begitu. Boleh nggak diputus? Itu cerita lama aku. Aku yang sekarang yang seru-seru aja deh, berjalan ke depan gitu. Itu beliefmu, itu polamu, itu datamu. Lepasin. Itu cerita lamamu. Sahabat, luar biasa sekali. Ini percakapan saya terakhir selama di Bandung. Terima kasih banyak Teh Feby. Kita nanti ketemu di tanggal 6 teman-teman yang mau daftar Quantum Alignment. Tanggal 6 jam 7 malam ya. Biayanya hanya 350.000 aja teman-teman. Silahkan join, hubungi Mbak Dara di nomor itu yang mau bukunya Mas Arif RH, yang mau audio, yang mau buku ini 3 Goals, buku Syukur, dan buku Asumsi.
Itu harganya sekitar 250.000 udah free ongkir ya. Yes. 225 gitu. Nah, silakan teman-teman bisa kontak Mbak Dara langsung. Yang mau daftar Rioni, teman-teman silakan inden seat dulu ya, karena Rioni terbatas sekali dan biasanya kalau Rioni itu pasti full ya, pasti sold out ya. Itu Teh ya, terima kasih banyak. Ada pesan terakhir? Terima kasih. Pesan terakhir adalah apapun situasi teman-teman saat ini, izinkan kamu mensyukurinya. Ketika masih resah, bingung, minimal kamu masih dikasih kesempatan hidup. Oke. Kita start dari bersyukur dulu. Siap. Setelah itu, sadari posisi kamu sekarang. Teh aku menderita, teh aku jadi korban, teh aku ketakutan. Oke, gak apa-apa. Lalu izinkan kamu terbuka untuk menerima. Oke. Setelah itu, boleh gak diikhlasin? Ya. Ya, terima kasih banyak ya Teteh ya. Terima kasih banyak teman-teman ya. Sampai ketemu di hari Senin. Kita ada Quantum Enlightenment. Kalau ada yang mau cepet-cepet latihan rilis, boleh banget. Kita ada Quantum Jam bersama. Nanti goalnya kita lepasin. Dan ada bonus Arigato Money juga. Dan kalau ada yang mau ketemu, kita ketemu tanggal 25. 25 di Surabaya. Di Surabaya ada kelas offline. Teman-teman alumni yang mau riset boleh. Teman-teman yang di Surabaya yang mau riset boleh banget. Riset kelas offline hanya bayar 50%. Ya, betul. Untuk Surabaya dan sekitarnya, yuk para alumni kita ketemu yuk di kelas, kita riset. Yang ada materi terbaru mungkin nanti yang akan kita sampaikan buat teman-teman. Jogja? Ya, untuk Jogja Bootcamp. Bootcamp di bulan Mei, tanggal 30 Mei. Ini khusus buat yang berjiwa muda. Gen Z boleh gabung. Buat anak-anak kita membekali anak-anak kita. Dan yang serunya ini ada Bosman Mardiguwowi. Wah, ini salah satu favorit pembicaraku juga sih, Mas. Keren banget sih cara berpikirnya, wawasannya, pengalamannya, terutama pengalamannya. Jadi dia nggak hanya kaya pikiran dan wawasan, dia juga kaya pengalaman. Dia praktekin semua apa yang dia katakan gitu. Cuman bootcamp-nya itu nggak nginep teman-teman ya. Kita mulai pagi sampai malam jam 10 setengah 11 gitu. Ya. Nanti ada 3 pembicara, ada Teteh, ada Bosman Mardigu, ada Mbak Amanda yang akan mandu teman-teman untuk beresin inner child. Khususnya anak-anak muda-muda itu sama diajarin vision board ya. Nanti di info ya teman-teman, hubungi admin aja. Silakan, matur suwun Teh Febi. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih. Bye-bye.